Selama masih bernapas, aku akan tetap berharap. Jangan pernah putus asa, karena selama kita masih bernapas, harapan itu akan selalu ada. Segala sesuatu masih mungkin terjadi. Sahabat karib yang dirahmati Gusti Allah, semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungannya, diberikan hati yang jembar dan pikiran yang titis. Pernahkah terlintas di pikiran kita saat sedang asyik bekerja atau mengejar mimpi, tiba-tiba ada rasa ngeri membayangkan hari tua? Takut jika nanti tubuh mulai ringkih, takut jika dompet mulai tipis, atau takut jika kita hanya menjadi beban bagi anak cucu. Ketakutan itu manusiawi. Namun tahukah sahabat bahwa ribuan tahun lalu, seorang filsuf besar Romawi bernama Marcus Tullius Cicero sudah menuliskan nasihat indah dalam risalahnya, De Senectute. Nasihat ini membawa kita pada satu kesimpulan. Usia tua itu bukan soal angka, tapi soal bagaimana kita berdamai dengan jiwa. Dalam budaya kita, ada ajaran sangkan paraning dumadi. Kita harus tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Masa tua adalah jembatan menuju kepulangan itu. Cicero menekankan bahwa keluhan tentang usia tua sebenarnya bukan berasal dari usia itu sendiri, melainkan dari karakter orangnya. Jika sejak muda kita sudah terbiasa ngeresula atau sering mengeluh, maka di usia tua keluhan itu akan berlipat ganda. Dari sini kami sampaikan poin yang sangat jujur dan realistis. Menjadi tua dan miskin itu memang berat, soro banget. Kita tidak boleh menutup mata bahwa faktor ekonomi adalah sarana untuk hidup layak. Namun ada peringatan yang lebih tajam. Kekayaan sebanyak apapun, jika berada di tangan orang yang bodoh atau tanpa kebijaksanaan, tetap akan membuat masa tua terasa menyedihkan. Mengapa? Karena orang yang kaya harta tapi miskin jiwa akan selalu merasa terancam, merasa tidak cukup, dan kehilangan gairah hidup yang sejati. Secara ilmiah, hal ini sejalan dengan teori subjective well-being. Kebahagiaan seseorang di masa tua sangat dipengaruhi oleh psychological capital, modal psikologis berupa harapan, ketangguhan, dan kemampuan memaknai hidup. Orang yang bijaksana memiliki alat untuk mengubah fakta pahit menjadi makna yang manis. Dalam perspektif Islami, masa tua adalah masa muhasabah dan panen amal. Kita diajarkan untuk menjadi insan kamil yang semakin tua semakin merunduk seperti padi, semakin berisi dengan ilmu dan ketenangan. Ingatlah prinsip dum spiro spero yang tadi saya sampaikan di awal. Selama napas masih ada, harapan tidak boleh padam. Bahkan jika hari ini kita merasa terlambat untuk belajar atau memperbaiki diri, pintu harapan Allah itu luasnya melampaui cakrawala. Sahabat, ada 4 alasan mengapa orang takut tua, takut tidak produktif, takut fisik melemah, takut kenikmatan berkurang, dan takut pada kematian. Namun bagi kita yang membekali diri dengan ilmu dan iman, keempat hal ini justru menjadi cara kita melepaskan keterikatan duniawi. Kelemahan fisik adalah cara Allah mengingatkan kita untuk mulai fokus pada kekuatan rohani. Berkurangnya kenikmatan makan atau jalan-jalan adalah cara alam membuat kita lebih sederhana dan khusyuk. Mari kita persiapkan masa depan kita mulai sekarang. Bekerjalah dengan giat untuk mencukupi kebutuhan dunia agar tidak meminta-minta di masa tua, tapi lebih giatlah dalam ngaji kehidupan. Tumpuklah tabungan, kebijaksanaan, dan karakter yang mulia, akhlakul karimah. Karena pada akhirnya, yang membuat kita tidur nyenyak di usia senja bukanlah tumpukan emas, melainkan rasa syukur bahwa hidup kita telah memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita agar menjadi pribadi yang sepuh tanpa keluh, sugih tanpa pamrih. Mugi-mugi berkah dan manfaat bagi kita semua.